Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai presentasi saya dengan sebuah kejadian yang memilukan di Bekasi beberapa waktu lalu. Ketika Muhammad Az-Zahra tewas dibakar hidup-hidup. Saya tidak ingin kemudian berdiskusi, berdebat dengan Anda. Apakah dia memang seorang pencuri atau dia hanya seorang yang datang pada tempat yang benar untuk waktu yang salah. Tapi yang kita ketahui bahwa dia dibunuh dan cara pembunuhannya dengan cara yang betul-betul di luar nalar kemanusiaan. Ada apa dengan kita? Kenapa tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menolong orang ini? Apakah ini adalah wajah bangsa kita? Bangsa yang meyakini bahwa agama adalah jalan hidup. Saya pikir kita semua sepakat di sini bahwa itu bukan dari ajaran agama. Kalau kita lihat dari kejadian tadi, kita tahu bahwa memang ada yang hilang dalam relasi hubungan kita selama ini. Kita kehilangan rasa percaya. Kita tidak percaya dengan orang lain. Kita tidak percaya dengan bangsa lain. Kita tidak percaya dengan sistem negara yang kemudian kita ada di dalamnya. Dan kita merasa terus-menerus merasa terancam bahwa orang lain akan mencelakakan kita. Orang lain akan membohongi kita. Sehingga dengan itu kita merasa bahwa kita boleh melakukan sesuatu, berusaha untuk memperjuangkan hak-hak kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa di antara hak kita ada hak-hak orang lain yang embedded di dalam. Nah, kalau kita lihat problem tadi, apakah memang hubungan-hubungan antara agama yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini dibangun pada semangat ketidakpercayaan juga? Tentu saja problem relasi antara agama di Indonesia jauh lebih kompleks. Mungkin di permukaan sepertinya biasa saja, tapi mungkin saja bergejolak di bawahnya. Tapi yang bisa kita catat di situ sebenarnya bahwa hubungan agama di Indonesia itu lebih banyak didasarkan pada ignoransi. Ignoransi, kita tidak peduli dengan orang lain, kita tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain di sebelah kita. Kalaupun kita peduli, kita marah dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita ketika beragama. Itu bukan toleransi. Toleransi mengandaikan kita memiliki sebuah nilai yang kita yakini benar dan kita tidak nyaman ketika nilai-nilai itu dikontes di ruang publik. Kita tidak nyaman dengan itu. Tapi toleransi juga mengandaikan bahwa kita memberikan hak bagi nilai-nilai yang berbeda untuk muncul di ruang publik. Ini toleransi yang paling sederhana. Kita sebut dengan passive tolerance. Sayangnya ya, selama bertahun-tahun beberapa dasawarsa kita dicekoki oleh konsep SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang tidak memungkinkan kita untuk bicara sesuatu yang berbeda. Kita tidak pernah bicara sesuatu yang kita anggap tabu dan kita meletakkannya di atas meja. Kita selalu bicara tentang persamaan dan tidak pernah kemudian berpikir bahwa memang ada perbedaan antara kita. Pendidikan kita, pendidikan agama terutama, kita sebut dengan confessionalized class system, di mana pendidikan kita sebenarnya sejak awal mensegregasi orang untuk belajar hanya agamanya sendiri. Kita nggak pernah tahu tuh, apakah kemudian apa yang diajarkan oleh kelompok agama yang lain. Padahal dalam kehidupan sosial, hal yang paling esensial adalah kita mengetahui hal-hal yang fundamental dari tradisi keagamaan yang berbeda. Ini yang paling penting. Saya adalah juga produk dari pendidikan yang seperti ini. Saya lulus dari pesantren beberapa tahun yang lalu. Ketika saya meneruskan pendidikan saya di IAIN pada waktu itu, dalam perbedaan agama, sekarang disebut dengan studi agama-agama. Ketika saya mulai membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda dengan agama dengan saya merasa betul-betul tidak nyaman. Kok ngapain saya baca buku orang yang saya yakini bahwa itu salah dari awal. Pendidikan yang saya dapatkan itu mengajarkan bahwa mereka sesat, mereka salah. Sampai suatu saat saya dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri dan saya mengalami apa yang kita sebut dengan passing over. Passing over adalah sebuah pengalaman ketika kita masuk ke dalam tradisi orang lain, tradisi agama orang lain, kebudayaan orang lain, belajar di situ dan kembali ke tradisi kita dengan pengalaman yang berbeda. Saya bersahabat pada waktu itu dengan seorang pendeta, namanya Alan Gunther. Dia pernah menjadi pendeta di Rawapindi untuk beberapa tahun. Kami sering berdebat tentang agama kami.
berdiskusi dengan intens tentang agama kami yang berbeda, dengan persahabatan yang tulus. Dan kita berusaha untuk mendapatkan kesejatian dari perbedaan tadi. Walaupun kami berdua tahu bahwa pandangan keagamaan kami jelas-jelas berseberangan. Buat saya itulah dialog agama sebenarnya. Dialog untuk melihat bahwa dalam keberagaman kita selalu bisa mendapatkan celah untuk melihat persamaan. Kalau kita kembali ke masalah mayoritas dan minoritas di negara kita tentu saja kita belum seperti di Myanmar ketika sebuah komunitas etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan eksistensial dari negara. Kenapa kayak gitu? Awalnya tuh karena ignoransi. Kita menolak. Ini membuka jalan untuk kemudian melakukan proses diskriminasi dan persekusi. Dan itu dilakukan oleh negara. Kita belum sampai, alhamdulillah, dan jangan sampai kita seperti itu. Saya yakin hampir 98% di sini adalah mayoritas Muslim. Dan kita Muslim sebagai mayoritas negara ini. Kita mendapatkan banyak sekali privilege dari negara karena kita Muslim. Kita sebagai mayoritas. Tapi pernahkah kita berpikir psikologi kelompok minoritas? Pernahkah kita merasakan betapa kemudian rasanya jadi minoritas itu kayak apa? Kalau adik-adik semua nanti dapat kesempatan beasiswa seperti yang Pak Brad tadi bilang, adik-adik kemudian bisa dapat pergi ke Australia dan adik-adik akan bisa merasakan bagaimana Anda menjadi minoritas di negara yang betul-betul totally berbeda dengan apa yang kemudian Anda lakukan di negara ini. Itu penting buat kita. Nah, kalau memang kita ngomong tentang apakah mayoritas itu berkuasa, oh jelas. Dalam demokrasi, prinsip dasar demokrasi itu dibangun dalam dua elemen. Pertama, majority rules itu pasti. Hanya anomali saja yang membuat kemudian minoritas kemudian berkuasa. Tapi prinsip tadi itu berkaitan erat dengan prinsip kedua, yaitu minority are protected. Bahwa kelompok minoritas harus kemudian dilindungi. Dan ini tidak bisa kita pisahkan. Ideal menjadi bagian yang tidak kemudian mungkin satu sama lain dibuat segregasi. Ini yang kemudian harus penting kita samai. Problemnya adalah di negara kita sering terjadi apa yang kita sebut dengan distinct normative regime, di mana nilai-nilai mayoritas menjadi kriteria penentu dalam sebuah hal yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan relasi sosial. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya bukan hal yang tabu dan aneh. Itu juga terjadi dalam relasi di beberapa negara. Tapi biasanya negara-negara itu kan menjadikan nilai-nilai itu lebih general. Contohnya begini, kalau kita lihat dolar Amerika, ada tulisan In God We Trust. Awalnya itu bukan In God We Trust. Tulisannya In Jesus We Trust. Nah, kalau kata Yesus digunakan di bill dolar tadi, itu akan secara otomatis mengeksklusi, mengeluarkan kelompok-kelompok yang bukan sebagai orang Kristiani. Maka kata itu menjadi In God We Trust, instead of In Jesus We Trust. Hal yang sederhana, tapi penting sekali. Bagaimana di Indonesia? Nah, kita sering melihat bahwa banyak sekali regulasi yang dikeluarkan dan jelas-jelas dan memproteksi kepentingan mayoritas. Kita lihat misalnya undang-undang haji, kata-katanya aja haji. Haji itu sebenarnya jelas-jelas hanya untuk kepentingan orang Muslim. Apakah memang kelompok yang lain tidak punya konsep ziarah? Sebagai sebuah undang-undang, dia harus bisa melindungi semua warga tanpa kecuali. Itu konsep undang-undang secara konstitusional. Lalu apakah negara penting untuk mengelola agama? Oh jelas penting. Buat saya, buat banyak orang, negara harus menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan keagamaan. Tanpa negara, konflik agama di Indonesia itu kan jauh lebih sadis dengan korban yang jauh lebih masif. Tapi kita tidak pernah memberikan cek kosong untuk negara. Ketika negara membuat aturan berkenaan kehidupan keagamaan, ada dua hal prinsip yang paling penting juga. Pertama adalah fair, di mana negara memperlakukan semua kelompok agama secara baik dengan azas yang imparsial. Yang kedua adalah reciprocs, di mana semua kelompok agama itu merasa mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah. Jadi fairness berkaitan dengan kewajiban negara, reciprocity berkaitan dengan hak-hak yang kemudian diajukan oleh warga negara tentang itu. Ini yang paling penting. Maka kemudian kita harus terus mengawal negara dalam mengelola agama. Jangan sampai kemudian negara menjadi terlalu
selalu membela kepentingan kelompok mayoritas tadi. Dan yang penting juga, kita harus berani membuka horizon cara berpikir kita tentang keberagaman. Bahwa hidup itu beragam dan keberagaman adalah sunnatullah. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak melakukan ini, pendidikan kita terutama, itu seperti mewarisi kita sesuatu dalam genggaman. Kita genggam bertahun-tahun dan kita yakini ada sesuatu di dalamnya. Coba deh, sekali-sekali kita buka genggaman ini. Kalau ketika kita buka dan kita mendapatkan nilai yang tadi kita yakini tadi, maka kepercayaan kita akan jauh lebih kuat. Tapi kalau kita buka dan tidak ada apa-apa di dalamnya, maka pada dasarnya kita sudah meruntuhkan sebuah mitos. Ini kita sebut dengan constructive learning. Berani mempertanyakan segala sesuatu secara proporsional dengan cara pandang yang sangat linear, yang sangat akademik, dan yang sangat proporsional juga. Nah, ini yang penting buat keberagaman kita, untuk kehidupan kita. Saya ingat sebuah pesan dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, seorang filsuf dari India. Dia mengatakan, "Your life is your message." Hidup kamu adalah pesan. Semoga saja kehidupan kita, keberagaman kita menjadi pesan yang baik buat diri kita sendiri, menjadikan itu sebagai sesuatu yang bermakna buat diri kita sendiri, tapi juga bermakna buat orang-orang di sekitar kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.